2, 1, 0, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Riyadh, Saudi Arabia. Dan selamat malam untuk Indonesia, Nusantara. Apa kabarnya? Ya, semoga Dusanak Ranah dan Rantau di mana saja berada yang tengah mendengarkan Radio Gebu Minang, baik itu melalui aplikasi, website, ataupun YouTube channel kami. Ya, selamat bergabung dan kembali Mela hadir di ruang dengar Dusana Sadonyo, tentu saja di program spesial Maota Eksklusif para penjaga budaya. Dan kali ini kita berbicara budaya bersama tokoh budaya Minangkabau yang sudah tidak asing lagi, yakni Angku Datua Azmi Datua Bagindo. Dan pada saatnya nanti Dusanak Ranah dan Rantau dapat berinteraksi langsung ya melalui WhatsApp call di nomor +62 851 00968460. Sekali lagi di +62 851 00968460. Nah, kali ini kita bicara budaya berkaitan dengan budaya Minangkabau tentunya ya Dusanak Ranah dan Rantau, yakni fungsi laki-laki dalam tatanan adat Minangkabau. Nah, bagaimana nih ya kalau selama ini biasanya pembahasan mengenai budaya Minangkabau identik dengan matrilineal ya kan, pihak padusi ataupun wanita Minangkabau. Nah, kali ini bagaimana sih sebetulnya peranan ataupun fungsi ya kan ya kedudukan laki-laki itu sendiri dalam Minangkabau? Apakah benar ada pertentangan ya kan ya dengan syariah Islam dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu, kita perlu kupas ya kan ya. Dan untuk insya Allah 2 jam ke depan tentu saja di Radio Gebu Minang. Dan perlu diketahui juga Dusanak Ranah dan Rantau, terutama nih yang di perantauan, Angku Datua Azmi Datua Bagindo ini merupakan ketua dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Dan sudah hadir di studio kita. Kali ini kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku Datua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya Datua. Angku, Melani agak kagok nih ya, manggilnya nih kadang ada yang dipanggil Mak Datu, ada yang dipanggil Angku Datu. Mungkin nanti di tengah-tengah bisa juga diterangkan secara singkat ya Angku ya, seperti itu. Karena kita yang di rantau ini, rantau ini apa ya, bisa dikatakan mendapatkan informasi budaya Minangkabau itu sepotong-sepotong gitu kan ya, atau ikut-ikutan ya kan. Dan alhamdulillah nih ya, kerjasama Radio Gebu Minang dan LAKM ini perdana ya, Angku Data, mudah-mudahan akan berlanjut dan kita tentu saja ingin memberikan informasi ya kepada masyarakat luas serta ingin juga sebagai salah satu cara kita melestarikan budaya yaitu memberikan informasi agar masyarakat juga paham sebetulnya apa sih yang ada di dalam adat Minangkabau ini. Ya, Mak Dato, kita bicara tentang laki-laki. Nah, ini juga pas nih ya di tanggal 28 Oktober 2023 ini kita memperingati Hari Nasional yang sangat besar yakni Sumpah Pemuda. Ya nih ya kan. Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh bangsa Indonesia ya. Eh, Kalau bahasa sekarang tuh Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati ya. Harga mati dalam artian dengan berbagai kebinekaan kita tetap satu. Nama Dato laki-laki dalam adat Minangkabau. Bagaimana sih sebetulnya peranan, fungsi, dan kedudukannya? Karena kalau kita bicara Minangkabau, selalunya saja identik dengan padusi, wanita, ya kan? Ya tentu saja kalau bagi kaum laki-laki mungkin ada kecemburuan ya. Padusi C yang diangke-angke gitu. Di mana nih? Apakah peranannya sama atau berbeda? Silakan Mbak Datu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh kru
Radio Kebun Minang, Ibu Mela, dan Kemenakanda Asfi, dan seluruh nenek mama, para halim ulama, Pulau Tendang, para cedik pandai, ibu-ibu undokan duang, empapeh rumah Nagadang, dan umumnya lah masyarakat Minang dimanapun berada yang dapat menyaksikan siaran radio kita Kebun Minang pada malam hari ini. Kini kita tampil dengan tema peranan seorang laki-laki dalam tatanan adat Minangkabau. Memang kita kenal masyarakat Minang menganut sistem matrilineal yang mana menempatkan kaum perempuan garis keturunan melalui kaum perempuan. Namun keberadaan seorang laki-laki dalam keluarga, kaum, suku sangatlah penting adanya. Setidaknya ada 3 peranan laki-laki atau fungsi laki-laki di ranah Minang. Yang pertama adalah sebagai seorang mama dalam keluarga, kaum, suku, atau yang sekaum sepersukuan. Kedua, sebagai seorang komando dalam keluarga istri, sekaligus sebagai seorang ayah dari anaknya. Yang ketiga, sebagai bagian dari anggota masyarakat. Inilah yang disampaikan oleh Mamang Adat. Kalau paku asam balimbiang timpuruang lenggok-lenggokkan di bawah narang kasaruaso. Anak dipangku kemanakan di bimbing arang kampung dipatenggangkan tenggang nagari dan binaso. Dalam Al-Quran juga disebutkan adalah hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari bahaya api neraka. Surat Tahrim ayat 6. Kemudian juga dikatakan, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Ali Imran 104. Di sini kelihatan bahwa perpaduan atau adat sesuai dengan filosofi adat tersendiri, syarat-syarat tersendiri kita buat. Ada 2 dalil, ada dalil adat, ada dalil agama. Ini yang dikatakan runding bakiyah kato bamisa kaji badaliyah. Adat ada kiasan, ada dalilnya, agama ada dalilnya. Maka ini yang memang dipraktikkan. Selanjutnya, mari kita coba lihat. Sebagai seorang mama dalam keluarga kaum atau suku, sebuah keluarga, jika tidak ada saudara laki-laki, dia dikatakan ibarat lurah tidak beban, ijuak tidak basaka. Kok cadia tidak ada yang kepemanangkan. Kok bagak tidak ada yang kawan pelalahkan. Kok kayo tidak ada yang kemenduruni. Kok kusui tidak ada yang menyelesaikan. Karuh tidak ada kemenjanihkan. Kok tangih tidak ada yang kemujak. Tagamang tidak ada yang kemujak. Seakan-akan dia tidak ada yang melindungi. Nah, maka inilah kelemahannya. Nah, dalam pantu pepatah adat dikatakan bahwa elok-elok paparak kepada orang, elok jo paparak kepada awak. Dapat bertanam magma. Elok-elok bermamak ke mama orang, elok jo bermamak ke mama awak, dapat katonan bana. Jika berparak kepada orang, kacang goreng dicabutkan. Jika bermamak ke mama orang, awak tereng ditungkuitkan. Tak dapat katonan bana. Nah, peranan mama dimulai dari yang kecil, yang separuh. Yang dikatakan adalah mama tunganai rumah gadang. Dia berkewajiban untuk mengatur, mengurus semua persoalan, melindungi anaknya. Jika kita punya saudara 5 orang, laki-laki dari antaranya otomatis jadi mama. Yang kedua, mama yang separiwa. Itu yang dikatakan mama kepala waris. Dia harus tahu perwarisan di dalam keluarga itu. Tahu di mana batas badannya, di mana tumpah hartanya, bagaimana silsilahnya, itu mama harus tahu. Yang ketiga, mama sebagai yang sekaum sepersukuan.
itu adalah dia bertanggung jawab keluar ke dalam. Dialah yang mengurus seluruh bentuk kehidupan yang menyangkut dalam unsur masalah-masalah adat. Nah, maka peranan ini dipilih oleh mama. Mama identik dengan kebenaran. Jadi mama itu sama jo kebenaran. Bekato bana bajalan nuruih tagak dinandata. Kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu. Pengulu barajo ke kato musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat menurut alur patui. Alur patui barajo ke benar. Benar menurut Islam. Islam menurut Al-Quran. Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah engkau ragu. Ini sandarannya. Kebenaran ada sandarannya. Itu kalau dah begitu, di buku indah layua, dianjak indah mati. Nah, maka dari itu, peranan selanjutnya, itu adalah kewajiban seorang mama terhadap kaum kemenakannya adalah menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Artinya, kok salah disapu, bukan biasa. Talatak di tapi dikatangahkan, talatak di tengah sama-sama dipelihara. Itu fungsi dari seorang mama. Memberikan rasa aman, perlindungan, siang dilihat-lihatkan, malam didanga-dangakan. Siang bapagamato, malam bapagaruyo. Kok tagamang dijawab, kok manangih dipujua. Kusui diselesaikan, karuah dijanikan. Setiap kegiatan, apapun yang dilaksanakan termasuk dalam perkawinan, perkawinan sah menurut adat apabila dilaksanakan oleh mama. Kalau perkawinan tidak dilaksanakan oleh mama, tidak ada mama yang itu perkawinan belum menurut adat. Baru menurut agama dan menurut undang-undang. Mama harus mengetahui tentang ranji, silsilah, keturunan, asal mula. Seperti dikatakan tadi, tahu batas padan, harta, tahu tumpaknya. Nah, ini peranan mama. Jadi mama itu sangat penting. Maka ini harus diketahui oleh orang Minang. Baik di rantau ataupun di rumah. Di rantau dia pulang sekali-sekali, datang saudaranya ini, wah alhamdulillah mama pulang, tolong kami mau begini. Siupiak ke dalam marurang. Nah, cobalah, ke dia awal kalau tidak tahu. Rumah tampak jalan tidak tahu. Nah, maka ini harus diketahui oleh seorang laki-laki Minang. Yang kedua, sebagai sumando, seorang sumando. Orang sumando menyembah laia. Mama menyembah batin. Di lahirnya orang semando yang hormat kepada mama, tetapi di batinnya mama juga hormat kepada orang semando. Nah, jadi seorang orang semando menantu diikat dengan 3 hukum. Pertama, hukum dan aturan adat yang dilaksanakan oleh mama kedua belah pihak. Kedua, hukum dan aturan agama yang disesuaikan itu ijab kabul. Ketiga, hukum negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, maka ketiga-tiganya disebut tali tigo sapilin. Ketiga-tiga. Jadi kalau umpamanya dia tidak ada mama, orang luar dimasukkan ke suku, dikasih mama supaya bisa melaksanakan adat itu. Kalau dia nggak ada mama, berarti tidak bisa. Kenapa? Karena kita orang Minang menganut matri lokal. Laki-laki yang tinggal di rumah perempuan. Dan kita esogumi, kawin keluar suku. Jadi karena rumah yang ditempatin si pengantin pria wanita ini adalah bukan rumah pribadi, tetapi rumah komunal, rumah bersama, atau pusako tinggi. Jadi siapa saja yang naik jadi menantu harus mengisi adat menjuang libago. Nah, maka posisi seorang semando sangat terhormat. Datangnya dijemput, dibonyo diantar, adat diisi, libago dituang, diberi gelar. Orang Minang tabu memanggilkan nama, maka digali gelar ketek penamo gadang berala. Sampai angket jalan ke pantai berbelok jalan ke meninjau. Ketek penamo gadang berala, baitu adat di Minangkabau.
Jadi posisi seorang mama, seorang semando itu mendapat tempat terhormat di dalam keluarga istrinya. Tapi ingat, kalau ada dua hal yang nggak boleh dilakukan orang semando. Pertama, terlalu jauh ikut campur tentang masalah harta pusaka tinggi. Ingin menjual, ingin menggadai, itu nggak boleh. Maka dia, yang kedua, terlalu jauh ikut campur dalam pengurusan perjodohan adik perempuan dari istrinya. Oh, dia nggak setuju, oh dia begini, nggak boleh. Itu dia jatuh martabatnya menjadi orang semando abu di atas tunggua. Kok tiba angin sadaro, hujan sadaba, orang semando jatuh. Yang jatuh itu adalah martabatnya. Mama akan bilang, kau agak step-stand. Kau masih bagian kami, harus sampai ke hutan lain. Itu padiah untuk orang Minang. Dan malah bisa menjadi orang semando kacang miang. Kusuitnya menjo-enjo, karuahnya mengundak-undak. Ayah terganang, inyo karuah, tali terantang, inyo putuh, jo mama indak berelok, ipa habisan bekas somat. Itu tidak boleh. Jadi orang semando boleh ikut campur apabila diminta. Kalau nggak diminta, diam aja. Jadi itu apa isinya. Dan dia diisi, adat diisi limbago dituang. Dia dihormati. Duduknya di kepala rumah. Orang semando duduk di kepala rumah. Malah rumah itu ada daerah yang mengatakan itu rumah orang semando, bukan rumah mamak rumah. Sekalipun dia baru menikah 1 minggu, dikatakan rumah sultan ini. Jadi begitu menghormati, tapi dia bisa jatuh martabatnya apabila dia salah. Maka kalau pada masa lalu setiap kemenakan akan menikah, akan beristri, dikasih advis, dikasih petunjuk, diajar oleh mamaknya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang jangan melanggar. Kalau offside bola itu free kick, ada penalti, ya kan? Maka jangan sampai penalti, saling menghormati. Itu yang kedua mengenai orang semando. Yang ketiga, sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kita sebagai masyarakat, orang ini kok kailia satulah sarang kuah dayung. Kemudian satulah tantak galah. Kok bayu satulah maisi. Melangkah satulah mairing. Keciak kayu, keciak bahan. Kadang kayu, kadang bahan. Kita sebagai bagian dari anggota masyarakat. Artinya, itulah yang dikatakan ujung dari pepatah tadi. Babuah rimbang di Malako, berbuah sampai ke ureknya. Tenggang nagari jaminaso, tenggang sarato jubeknya. Jadi kita memberikan obat kitawa sedingin kepada kampung kita. Karena cinta kampung itu setengah dari iman. Tagak kampung dibela kampung. Tagak suku dibela suku, tagak kampung dibela kampung, tagak negari dibela negari, tagak Minang dibela Minang, tagak negara kita bela negara. Begitu sebaliknya, berselisih suku diselesaikan berkampung, diselesaikan berkampung, diselesaikan bernegari, begitu juga seterusnya. Jadi artinya orang Minang itu sebenarnya lentur, lebih mendahulukan yang lebih besar, tidak terlalu terpaku kepada pribadian. Mau mengorbankan yang kecil untuk mendapatkan yang lebih besar secara kebersamaan. Jadi itulah 3 itu yang menjadi pokok dari fungsi seorang laki-laki. Perlu diketahui, kalau dia sebagai orang semando pulang kampung, wah mau syukur sultan datang ini. Ini kita besok mau ada acara ini, mau baralek. Nan baralek, nan punya alek mama, nan baralek orang semando. Jadi orang semando melaksanakan seluruh persoalan, menanti orang, menjemput, apa, membawa duduk. Mama agak-agak aja melihat-lihat. Ya kan? Tapi kalau tidak ada ilmunya, bagaimana? Begitu juga sebaliknya seorang mama. Ya kan? Dia harus tahu bagaimana melayani, bagaimana cara. Kalau alek ini caranya seperti apa, alek ini seperti apa, kalau ini seperti apa, duduknya di mana, bicaranya apa. Itu perlu diketahui. Jadi artinya begitu juga di masyarakat. Ada kegiatan masyarakat, ada yang mendoa rupanya atau selamatan di kampung itu, kita diundang.
Kita harus tahu duduk kita di mana. Ya kan? Kita tahu siapa kita, suku kita apa, duduk kita di mana. Biasanya didudukkan oleh si tuan rumah. Orang tuan rumah yang itu tahu di mana kita duduk. Jadi kita jangan sembarangan duduk. Nah, itu cara aturan bernagari. Jadi ada aturan berkaum di dalam mamak tadi, dia harus tahu mengecek kata menampak atau mendata, mendaki, melereng, menajud, tahu dengan siapa ini disampaikan. Kalau ada semando, kata melereng. Ada yang kecil, kata menajud. Tapi ada semuanya, yang mana kita pakai. Nah, jadi patut berdua, tidak bertiga. Patut bertiga, tidak berdua. Jadi itu sudah ada ketentuan yang tidak tertulis yang dipahami oleh masyarakat Minang. Jadi itu barangkali sebagai pembuka untuk kita diskusikan. Sebagai fungsi seorang laki-laki itu sebenarnya penting. Penting sekali. Banyak orang kita karena dia tidak tahu, akhirnya dia duduk sembarangan. Salah dia. Dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia ngumpet ke dapur. Ya kan, kayak orang masak. Akhirnya dia masak-masak. Akhirnya selamanya dia tukang masak dia. Ya kan, karena tidak bisa lagi yang lain. Kalau orang semando yang pintar ngomong duduk, di kepala rumah yang tahu duduk di kepala rumah. Nah, yang ini karena dia ngumpat-ngumpat, pada dapur ngeliat-ngeliat. Dilihat oleh mama, oh berarti Sultan kok bisanya masak. Jadi setiap balik dia tukang masak. Nah, jadi itulah persoalannya, Bu Mela. Maka ini memang perlu kita ketahui sehingga itulah yang dikatakan kalau paku asam belimbiang timpurung lenggok-lenggokkan di bawah darang kasulaso. Anak di pangku kemanakan di mimbiang dan kampung di patenggang tenggang negari binaso. Di pangku anak ditakekkan ke tantang dado, dakekkan janti jantung diberi kasih sayang sebagai tanggung jawab langsung pada Allah. Kok melompat sama patah menuju mati patah sayuk ketungkek paruah namun anak di pangku juo antah ke tanah rasa sirah. Dibimbing kemanakan sambil berjalan dikabek padi jo daunnya. Nanti kalau nyulah gadang dia pimpin pulau kemanakan. Ya kan? Dipetenggang kan orang kampung. Ya kan? Berbuah rintang di Malaku, berbuah sampai Korea, tenggang hari Jaminato, tenggang 107 B. Jadi ada situasi dingin. Itu barangkali sebagai pembuka untuk dialog diskusi kita. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jaleh, ya kan, bisa kita ini kah itu. Iya, Masya Allah. Angku Datua, penjelasannya memang sampai terpana. Terpana dalam artian tadi banyak kata-kata, kalimat ya, yang sangat klasik kalau bagi Mela ya, karena memang jarang. Nah, itu kayaknya perlu juga untuk lebih lanjut disosialisasikan ya, Angku ya. Sebenarnya Seperti dalam tadi buku kayak buku itu. pepatah-pepatah seperti itu ya kan ya. Memang Ah, bahasa adat ya, bahasa adat ya, bukan bahasa adat yang dinasionalkan seperti ya, itu ya kan ya. ya. Nah, Mbak Dato, Angko Dato, Mela pernah membaca sekilas ya, walaupun itu sekilas. Kita mungkin agak flashback ke sejarah sedikit sambil menunggu pertanyaan nih. Ya. Sudah ada pertanyaan juga nih ya dari pendengar kita. Bahwa ternyata konsep matrilineal itu sejarahnya pun terbentuk bukan semata-mata dari pemikiran ataupun pandangan ataupun inisiasi wanita Minang saat itu. Tetapi itu juga konsep matrilineal itu terbentuk oleh pemikiran para lelakinya juga sebagai sebuah bentuk apresiasi. Barangkali Mak Dato bisa terangkanlah sedikit apakah itu benar atau bagaimana sebetulnya konsep matrilineal atau matriarki di Minangkabau itu terbentuk. Jadi Apakah inilah perempuan? kalau kita lihat aturan-aturan adat yang ada pada saat ini, kalau menurut penglihatan Ambo, itu dibuat oleh nenek moyang kita pada saat dia mulai menduduki datang ke Minangkabau. Jadi artinya pertama luak tanah data, kedua luak agam, ketiga luak 50, sudah diciptakan. Yang pindah ke luak agam telah membawa aturan. Yang pindah ke luak 50 telah membawa aturan. Begitu juga ke rantau.
Sebab semuanya tidak ada yang protes daerah. Termasuk matrilinear, sako pusako, aturan-aturan lain, demokrasi, ya kan? Budi, rohnya adat Minangkabau. Nah, itu sebelah. Nah, sekarang kembali kepada sistem matrilinear. Itu sudah dirancang dari awal. Memang kalau kita lihat kisahnya, tatkala Datuk Tumanggung untuk Merpati Pelayar, sakit sampannya pada saat itu awalnya anak tidak peduli, tapi ponakannya peduli. Maka Caki Bilang Pandai mengatakan dari sini garis keturunan menurut matrilineal. Tetapi itu memang cocok. Karena harga diri orang Minang itu adalah bagaimanapun orang, tapi dia menjaga martabat harga dirinya. Nah, jadi artinya wanita itu adalah lambang. Apabila rusak wanita itu, kalau dulu wanita diganggu, itu heboh ke kampungnya. Kok bagak ingin turun dia bagaknya, cadiaknya, kayu kama lari, kama dicari, kama anyuik, kama dipinteh. Walau kelawik pasal, tak lalu dandang dilawik, didarek dilalukan jual. Tak lalu jual lui, jual kasar jual lui. Begitu orang kalau dirusak, diganggu dan sanak produksinya. Begitu hebatnya orang. Itu adalah lambang. Tidaklah halu sahalu nantun alu tercoreng dalam kami. Tidak malu semalu itu arang tercoreng di kami. Makanya wanita itu siang dilihat-lihatkan, malam didengar-dengarkan. Jadi mamak-mamak itu berperingat, ya kan, menjaga anak kemenakan, itu yang namanya dubalang. Jadi artinya penempatan sebagai matrilineal itu adalah lambang kemuliaan. Ternyata cocok dengan agama. Agama pun juga menekan wanita. Humuka. Kan? Alam pun juga memberikan. Nggak ada bapak kota, yang ada ibu kota. Ya kan? Tidak ada ampu jari. Yang tidak ada bapak jari. Yang ada ampu jari. Tidak ada bapak kunyit. Yang ada ampu kunyit. Ya kan? Nah, jadi artinya memang arahnya seperti itu. Jadi memang bersyukurlah orang Minang. Artinya dapat membaca apa yang tersirat dalam lingkungan dan alam. Nenek moyang kita itu hebat. Jadi, kembali ke pangkal tadi, bahwa aturan adat itu telah diciptakan sebelum mereka berkembang. Kalau sekarang diciptakan aturan adat, satu masalahnya berapa lama kita mau musyawarah. Dan bagaimana caranya kita musyawarah, alamnya luas. Ya kan? Dulu transportasi belum ada, jauh. Ya kan? Komunikasi nggak ada, telepon nggak ada. Ya kan? Nah, kalau sudah berkembang baru dicipta, jadi dibuat oleh beliau-beliau itu yang diyakini sebagai Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatihan Sabata sebagai pelaksana. Nah, memang dikatakan dalam Tambo itu katanya mitos. Tambo mempertanyakan kalau itu mitos, mereka itu mitos, apa aturan yang ada sekarang kita lihat itu mitos juga enggak? Nyatanya cocok dengan kehidupan dan bisa disandingkan dengan agama. Ya kan? Nah, jadi artinya itulah memang ini harus kita pelihara. Cala Allah tajam pun ado tinggal dibawa menyampaikan. Adat Allah sarak pun ado tinggal dia awak memakaikan. Nah, cuma harus talipek di kambang, talamun di kakek, anyuik di pinteh, dulu di salam, tak serak di pilih, tak cicir di japut, tak ganang lagi yang matang, tajud lagi yang bailiran. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Karena serak-serak ilmu ini, dia tidak akan ada kekuatan. Ini kita kumpulkan. Menjadi suatu ada catatan. Karena kelemahan dulu itu tidak ada catatan. Jadi itulah malah sistem matrilineal itu bagi orang laki-laki tidak ada masalah. Laki-laki malah kadang-kadang kalau kita lihat dari ketek disuruh lalu surau, kadang disuruh pergi merantau, ya kan? Laba bini rasa bertandang, pergi ke rumah sana rasa menumpang. Lah tua pergilah ke surau, kalau pitih makanlah di lapau, ada dalam hati belangau hijau. Itu ada kejadian.
Tapi itu kan nasib masing-masing. Nah, cuma dalam pelaksanaan arato pusako tinggi itu harusnya juga jika ada mama yang terlantar, saudara laki-laki yang terlantar, harus juga dibela dengan harta pusaka tinggi itu. Ya nggak boleh dijual. Nah, jadi kepada keluarga kita orang lain aja boleh kita bela, apalagi mama. Harta itu kan dari mama dulu, ya kan? Dari mama turun ke menakan, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke menakan, patah tubuh hilang berarti pusako dijawet dan mudo. Jadi artinya harus dikaji, itu adalah cadangan untuk kita masyarakat Minang. Coba kalau kita nggak ada, ya kan? Coba daerah-daerah lain kita lihat, kayak Betawi loh umpamanya, habis hartanya. Coba kalau dia belajar ke orang Minang dulu, hebat dia, ya kan? Jadi itu barangkali. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya, dosen Rana dan Rantau ini terutama kita yang memang di perantauan, lahir besar di perantauan, tapi ada darah Minang. Tentu kita juga penasaran kan, kita mau nggak mau harus tahu juga nih ya leluhur kita seperti apa, tidak hanya Indonesia ya kan Mbak Dato ya. Nah untuk itu silakan bergabung bersama kami, bisa melalui YouTube channel Radio Gebu Minang. Tuliskan di kolom komentar ya pertanyaan atau pandangan Dusana tentang laki-laki dalam tatanan Minangkabau, ya kan? Adakah cerita sesuatu cerita yang bisa dibagi ya Mbak Dato ya, ataupun problema ya, barangkali ya bisa kita berikan solusi seperti itu melalui telepon interaktif di WhatsApp call di +62 851 0096 96 sekali lagi di +62 851 0096 9460. Dan udah Asbi kalau misalnya ada yang masuk silakan saja pendengarnya menyapa langsung ya. Karena kita kan ada delay. Baik, Mbak Dato, tadi itu kan sejarahnya. Berarti kan memang tidak ada yang salah ya, konsep ataupun filosofi Minangkabau ada syarat besar di Kitabullah. Baik mau dilihat dari segi tadi ada tentang waris ya, Mbak Angku Dato ya. Terus juga kedudukannya, ya kan tetap dalam Islam laki-laki sebagai sebagai imam pimpinan perempuan itu pun tetap diberikan tempat ya kan. Cuma dalam hal ini mungkin orang kebanyakan melihat kok hartanya dibagi ke wanita, yaitu tadi Mbak Dato sudah menjelaskan harta pusako kan gitu ya, harta pusako ya kan, dan itu pun tidak sewenang-wenang saja digunakan oleh padusi itu ya Mbak Dato, apa Angku Dato ya, harta pusako ya, tidak boleh untuk kepentingan pribadinya ya kan, yang Mela pahami seperti itu, tapi hak untuk mengelola, mungkin macam itu kali ya Mbak Angku. Ya, jadi artinya begini, perbedaan antara pusako tinggi dengan harta pusako rendah atau harta milik pribadi, harta waris menurut Islam. Harta pusako menurut Islam, apabila seorang ayah meninggal, maka berpindahlah hak kepemilikan secara mutlak kepada anaknya. Pindah, ya kan? Dan boleh dia jual. Itu menurut harta pribadi. Kalau harta pusako tinggi, jika seorang ibu yang tertua meninggal, maka berpindahlah hak pengelolaan pemanfaatan kepada ibu yang lebih muda. Dan apabila mama yang tua meninggal, maka berpindahlah pengurusan pelindungan kepada yang lebih muda. Jadi artinya tidak merubah status hak kepemilikan harta itu. Karena hak harta itu adalah hak komunal, milik bersama, serta waris yang kita jawet, pusako yang kita tolong. Dari ini ya, ke mama, dari mama turun ke kemenakan, dan diteruskan ke bawah. Jadi begitu. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada ganggam bau tua, tapi hak jangan berpunya. Boleh diganggam bau tua. Ini ciano. Tapi bukan jadi hak dia. Kok kalau menjadi hak dia berubah status harta itu menjadi milik pribadi dia. Padahal dia bukan pemiliknya. Kan begitu. Nah, jadi artinya harus jelas itu. Kita harus menjaga itu harta itu. Ya kan?
Iya, iya. Nah, itu dia di sana. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu khusus kita membahas Harato Pusako Apa Tinggi so? Ya. Iko ya, aku. Ah, Karena ya itu tadi ada misperception ya kan ya, ya. sehingga Ah, banyak yang mengatakan oh tidak bisa itu melanggar syariah gitu kan ya. Padahal iya. kan karena kurang informasi aja, kurang paham tentang konsep Jadi ada dua material yang sering ini. dipersoalkan orang. Pertama, mengenai Mhm. harta pusaka tinggi. Minangkabau katanya menganut filsafah adat bisa disarak-sarak, bisa dikitabullah sarak mengatur adat maka. Tapi kenapa harta pusakanya turun ke perempuan? Ini satu. Yang kedua, Minangkabau menganut ABSPK, tapi kenapa nasabnya dari ibu? Ya kan? Sekarang kita lihat, Iya, iya. sistem matrilineal, garis keturunan menurut ibu, itu hanya garis keturunan menurut adat. Supaya tahu yang sekaum sepersepuan, arahnya kepada sako dan pusako. Sedangkan nasab tetap milik ayah. Menikahkan anak itu tetap ayah. Yang ini hanya mengatur karena kita ada sangkut sako, pusako, sistem material ke bawahnya sako, pusako. Sako adalah gelap, datuk. Jadi orang yang akan menjadi datuk itu yang segaris keturunan. Dan orang yang akan mengurus harta itu yang segaris keturunan. Ya kan? Pusako selengkah kaum, adat selengkah negari. Pusako, harta pusako tidak akan berpindah kepada suku lain apapun alasannya. Tidak akan berpindah. Tetap kalau suku Melayu punya suku, tetap harta suku Melayu. Kalau Ceniago, tetap dari atas, tetap Ceniago. Tidak ada alasan. Lalu dijual, nggak dimakan Bali, digadai, nggak dimakan Sando. Ya kan? Tapi ada, kalau terjadi begini-begini, rumah gadang ketirisan, gading-gadang tak berlatih, main terlantar tengah rumah, adat tak berdiri. Kalau adat tak berdiri lagi, berartilah habis orang itu di dunia itu. Ya kan? Silakan. Kalau rumah gadang ketirisan, tirih itu kan ranai, bocor. Masa nggak bisa? Berarti nggak ada lagi. Jadi gading-gadang tak berlaki. Ya kan, yang penting kan mahar. Ya kan, tak harus pakai segala macam menjual, menggadai atau pusako. Mai terlantar tengah rumah, kita kan sudah Islam. Itu banyak badan-badan PKU menyediakan kain kapan, menyediakan semua pengurusan jenazah. Dan kita pun punya harta pusaka buat kuburannya, nggak harus bayar. Nah, jadi paham-paham lama, paham-paham Hindu, kita ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada beralik segala macam untuk itu pada masa lalu. Nah, kita tidak perlu lagi itu. Jadi nggak perlu menjual menggadai. Nah, cuma ada dikiaskan ke yang lain. Ya kan, rumah kadang ketirisan. Ditiri, kehidupannya susah, ada yang sakitnya, udah nggak sembuh-sembuh. Apalagi kalau ada yang gila, harus dibawa kemana, kalau nggak malu. Itu kan ada, tapi harus sepakat. Semua yang berhak, kan begitu. Nah, jadi artinya harta itu sebenarnya nggak boleh dijual, nggak boleh digadai. Karena bukan hak kita kok. Kita hanya mengurus kok dari atas ke bawah. Ya kan? Malah ada yang mengatakan haram. Lalu kalau haram dipangakan. Kalau dijual, menjual barang haram. Dikasih ke orang, ngasih barang haram. Dikasih ke anak kita, mengasih barang haram. Dimakan sendiri, masih apa? Apa? Yang benar, urus. Selesaikan, turunkan lagi. Jangan sampai putus. Ini harta berjalan. Hebatnya nenek moyang kita kan. Nah, nenek moyang kita tuh hebat. Dia tidak berpikir untuk zamannya. Tidak berpikir untuk dirinya. Tapi dia berpikir untuk anak cucu yang akan lahir berpuluh-puluh, malah beratus-ratus tahun yang akan datang. Apa hebat itu? Padahal pada saat itu Islam belum masuk. Maka harta itu tidak bisa kita jadikan sesuai dengan aturan Islam. Karena harta itu sudah ada sebelum Islam masuk. Sudah berjalan. Kita rumah mau dikasih siapa? Ya kan? Mau dikasih ke penakan? Kepada anak siapa? Ya kan? Kita tidak tahu lagi siapa dulu yang nyari.
Kalau masih tahu kita siapa yang nyari dan bagaimana dia dapat, itu masih harta pusaka rendah, bukan tinggi. Kalau tidak tahu lagi kita siapa dan bagaimana, baru dikatakan pusaka tinggi. Nah, sekarang kau dikasih anak siapa? Ya kan? Dan tidak ada pula yang protes. Itu kami punya itu, gini-gini, nggak ada. Dan itu berlaku seluruh Minangkabau. Hebat kan? Tidak hanya satu negari, tidak hanya gini, seluruh Minangkabau. Dan ulama Minangkabau telah sepakat pada seminar tahun 52 di Bukit Tinggi. Harta pusaka tinggi diatur menurut adat mamak kepala waris sebagai penanggung jawab. Harta pusaka rendah diatur menurut Islam, hukum faraid. Sudah jelas itu, ya kan? Buya Hamka sudah menjelaskan itu. Tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar akan dimakan kutuak kalamulah. Itu kata Hamka ya. Jadi artinya apa itu artinya Datuk yang barusan tadi kalimat dari Buya Hamka tadi, apa artinya? Kutuak kalamulah. Yang kalimat dari dikutuk perkataan Allah. Oh, dikutuk. Oh, oke. Kalamulah. Iya. Dikutuk oleh perkataan Allah. Buya Hamka menulis, saya Haji Abdul Karim Amrullah, Datuk Indomo, dengan ini bersaksi bahwa tentang harta pusaka tinggi ini telah dibicarakan pada seminar sekian. Saya hadir, ikut memutuskan. Pertama ini. Ya kan? Kita yang hadir adalah ini, dia bilang, ya kan? Maka ini harus dilaksanakan. Barang siapa yang tidak melaksanakan, maka dia akan memakan kutuak kalamulah. Dalam buku Ambo ada tuh, ya kan? Dalam buku Ambo buku itu, ya kan? Jadi buku Angku Datuk banyak. Buku yang tuh Angku, ya, karena yang dasar-dasar adat Minangkabau. Oke. Untuk informasi Tanah dan Rantau, Angku Datuk ini udah banyak menghasilkan buku-buku budaya Minangkabau ya Angku. Nanti insya Allah kita informasikan di akhir. Buah, tapi itu cukup tabah, sampai 150 halaman. Memang tentang harta pusaka itu kita kupas, ya kan? Dalil-dalilnya, kenapa dan bagaimana kiasannya itu dikiaskan sebagai akta seri normal Tikaibar. Boleh diambil hasilnya, tapi tidak boleh dijual ininya. Jadi para ulama telah menetapkan itu. Jadi nggak ada masalah lagi, ya kan? Dan sekarang kalau ada masyarakat kita yang terlantar di rantau, suami mati, duit marando, tokoh terpanggang, kontra abih, kamalabadan kabagantuang, pulang ke puang. Iya betul. Ya kan? Tapi kalau dia tidak ada kampung, terlantar dia, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik buat dia. Kan itu. Jadi ada solusi kita. Melarat betul. Fungsi sosial. Pasti ada harta, pasti ada rumah. Ya kan? Jadi ada solusi. Kalau nanti udah baik lagi, rantau lagi. Nah, coba kalau orang luar, semua adalah balik tinggal ringan tabau. Ya kan? Semua lah dibagi, nggak ada lagi. Jadi ibaratnya tidak ada lagi sampai lihat. Kalau kita masih, ya kan, kehidupan masih, ya kan, gimana bayangkan kehidupan ini tidak tahu, bisa saja terjadi di siapa saja. Maka inilah memang suatu keistimewaan. Menempatkan lagi kaum wanita, kaum perempuan, tinggallah di rumah gadang, ambillah hasil harta pusaka. Laki-laki kecil sebuah ke surau. Kan naik, saya batu, tak boleh naik langsung. Kalau tak tempat penting, tak boleh naik. Hebat. Jadi suaminya laki-laki itu, orang Semando, terhormat di atas rumah itu. Dijemput oleh keturunan Islam. Ya kan? Cuma ada Semando, orang mengatakan Semando, Abu Dete Tumbuh, seperti kata tadi. Ya kan? Kalau dia salah, kalau dia offside, kalau dia terliwat, terlanjur, maka itulah orang Semando pun juga yang akan berumah tangga harus dinasihati oleh mama. Baik laki-laki maupun yang perempuan. Bagaimana supaya kehidupannya baik. Karena dikatakan tadi, perkawinan diikat oleh 3 hukum, adat, agama, undang-undang.
Ya kan? Adat di tingkek janjang, di tapiak bandua, boleh ayah ke pembuluh, boleh kato jumpa kap, dia galak, dijapui marapulai, dihantar, didudukan di atas rumah, itu adat. Ya kan? Sedangkan undang-undang dicatat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sah menurut hukum. Lalu agama, itulah dinikahkan. Itu dan dikatakan dalam pepatah adat, sauku hukum sesuai sadundun adat jo agama. Adat kawi syarat pun lazim undang menurut belakang. La babuhu jo akad nikah bakabe arek ijab kabul katangga rasa tak mungkin antah gogara dari Allah. Nah, jadi artinya 3 hukum yang mengikat. Ya kan? Hukum basa-basi. Jadi artinya sayang sekali kalau orang Minang meninggalkan adatnya. Sayang sekali. Kita punya cara. Cobalah lihat. Kalau dilihat bangsa Yunani, bangsa Sokrates, apa filsafatnya, kita juga punya filsafat kok. Ya kan? Filsafat kita juga tinggi kok nilainya. Ya kan? Ngengek dan di atas dan di bawah ke main kok. Itu kan filsafat itu. Batu gadang, batu ketek nama racung. Batu gadang orang minda. Ya kan? Artinya ada yang kecil. Jangan dianggap renteng yang kecil. Ya kan? Kalau dado berado tak tempur besar rendah. Nampak tempur besar rendah dipanjang atau ada penyangek dah teh digigit. Gitu. Jadi itulah. Maka memang ini harus digali, didiskusikan, dipahami. Nah, sehingga adat ini bisa kuat. Ini yang 3 ini adat lemah. Agama kuat, undang-undang kuat. Adat ini lemah karena tidak ada pendidikannya, tidak ada kaderisasinya, ya kan? Betul. Ya. Dan sekarang apalagi dengan kita bisa mencari informasi keilmuan atau apapun tentang Minangkabau kita kerucutkan gitu ya. Cuman kan kita tidak tahu siapa penulisnya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan ya kan seperti itu kan dengan hadirnya media. Gini. Yang penting kita baca aja dulu. Nanti kan kita lihat. Dasarnya kan ada. Runding bakih kato misah kaji badalia. Kalau bicara Minang, rundingnya ada kiasan. Ada misal, ada contoh. Kalau agama yang dibicarakan ada dalil, Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan dalilnya, berarti itu harus dipertanyakan. Ya kan? Kan begitu. Dan sumbernya dari mana? Ya kan? Kita harus tahu sumbernya. Masuk akal enggak? Kan kita ada pertimbangan akal. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Ya kan? Rasa adalah perasaan. Pareso adalah akal kira. Ya kan? Perimbangan antara yang dua ini meletakkan sesuatu di tampeknya. Lama dia awak ketujuh orang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Nah, maka orang mengatakan ini akal sehat. Akal sehat itu menurut Minang perimbangan perasaan dengan akal. Akal. Ini kan manusia terdiri dari 2 rongga. Rongga kepala, disitulah terletaknya sains dan teknologi. Artinya kalau ibarat ulu pemutar ulu baling-baling, pemacah lawi. Akal yang berhendak diisi ilmu pengetahuan. Sedangkan dada ada rumpun dado, lu buat arti rumpun agama, sarang iman. Mesin boleh hebat, tapi kendali ada di hati. Meletak itulah keseimbangannya. Cerdas tapi tidak berhati, dia akan jahat. Hebat artinya otaknya kurang, dia akan terinayat terus. Jadi harus seimbang. Lalu yang ketiga lagi ada perut. Ini gudang harus diisi. Hebat otak, hebat dada, tapi paling kosong. Tidak makan, tidak bisa mengecek. Kan begitu. Iya. Tapi itulah ya. Ambo setuju Angku. Kita kurang membumikan pemikiran filsafat lah atau bahasanya ya, atau juga quote tadi ya, yang apa ya? Kalau bahasa anak mudanya kata-kata motivasi kan seperti itu ya, Angku, yang kurang dibumikan, yang kurang diambil dari budaya kita.
Mudah-mudahan nanti banyak lagi anak-anak muda kita penerus, terutama yang ada di Sumbar dan juga turunan-turunan kami yang ada di perantauan ini, ya kan ya, sedikit demi sedikit seperti itu. Dan Angku ini alhamdulillah banyak yang mantap pertanyaan nih, termasuk Mela Jo berkaitan dengan Sumando, karena kan Mela nikah gini, tadi Angku mengecekan ada naik mantu seperti itu ya, nanti ada dikasih nama, kalau yang Mela pahami nih ya, mau dikoreksi Angku kalau misalnya salah, atau yang namanya acara adat ya, untuk Mando itu pemberian nama ya, nama Gelar. Minang lah ya, gelar atau apa. Itu apakah semua masyarakat, siapa saja tanpa melihat strata ekonomi dan sosial gitu kan? Karena yang Mela Calia biasanya yang melakukan adat itu gitu kan hanya orang-orang tertentu yang punya nama, punya kedudukan sosial di masyarakat atau ekonomi yang mapan ke atas. Misalnya kayak Mela nih dan beberapa orang Minang lainnya, kami tidak melakukan, apakah itu tidak apa-apa atau memang harus ada seperti itu? Gimana sebenarnya, Ang? Begini, kalau kita lihat pada masa lalu, setiap perkawinan yang terjadi di ranah Minang harus maisi adat menuang baru. Ketik bernama gadang begala. Jika hukum harus laksana. Adat yang dilaksanakan oleh nenek mama, para pemangku adat, lalu undang-undang. Kalau dulu sebelum undang-undang nomor 174 keluar, dia nikah langsung. Ya kan? Tapi gampang sekali orang bercerai. Ya kan? Nah, sekarang ada undang-undang. Nah, ini adalah ketiga-tiga ini harus terlaksana. Tidak melihat statusnya. Maka kalau ada orang yang belum dikasih gelar, kalau dia tinggal di kampung, dia belum bisa duduk sama rendah, tagak sama tinggi dengan menantu yang lain. Karena adat lalu diisi. Baru belum dituang. Belum berhak dia duduk kepala rumah. Ya kan? Nah, maka kalau orang luar jadi menantu, jadi semando kita, dia akan tinggal di kampung, dia dimasukkan ke sebuah suku, diambil gelarnya dari situ, dia menjadi keponakan dari mama di suku itu. Nah, mama itulah yang mewakili hak-hak adatnya dalam pelaksanaan perkawinannya dengan keluarga Minang. Begitu. Apakah dia itu berasal sesama dari Minang, tapi berlain negari? Itu berlaku. Dia sesama Minang, tapi negarinya berbeda. Atau dia ada di kampung yang jauh, tapi Minang juga. Itu dicarikan yang sama sukunya. Karena dia udah punya suku kan. Itu dikatakan, Minggok mencari suku, Tabang mencari Hindu. Minggok mencukam, Tabang basi tumpu. Kalau dari jauh, harus dicarikan sesuai. Tapi dia harus dikasih tahu dulu apa hak-hak dia, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Sehingga dia bisa menyesuaikan diri di situ. Jadi artinya, nah, tapi kalau memang orang tinggalnya di luar itu tidak terasa. Tidak kasih gelar pun dia tidak bergaul di lingkungan. Ya kan? Ini kan lingkungan ini. Kalau dia tinggal di kampung, akan tinggal di harta pusaka, di rumah pusaka tinggi, maka dia harus ada gelar. Ya kan? Nah, karena siapapun yang naik di atas rumah itu, karena itu harta milik adat, secara adat turun-temurun harus naisi adat. Harus sepengetahuan mama tunganai atau mama kepala waris yang ada di atas rumah. Itu persoalannya. Maka itulah makanya dijemput. Jadi diselesaikan dulu siapa dia, siapa gelarnya, sukunya, baru dijemput. Ya kan? Sehingga dia dihormati. Dengan dijemput itu berarti dia dihormati. Dan penjemputan secara umum berlaku di seluruh Minangkabau. Ada persyaratan-persyaratan. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu yang memang ada pula tambahannya. Tapi itu kata mufakat. Kalau sepakat dilaksanakan. Kalau enggak ya tentu tidak dilaksanakan. Ya begitu. Jadi, iya. Ya kayak Pariaman juga sendiri ya, Angku ya. Kalau Pariaman, sesama Pariaman silahkan.
Tapi kalau Periaman dengan Bukit Tinggi, musyawarah dulu. Kalau nggak sepakat, nggak bisa dilaksanakan. Kalau dipaksakan, batal. Kan gitu kan. Kalau sampai batal perkawinan itu, berarti kita mengalahkan agama. Karena pelaksana perkawinan itu melaksanakan hukum agama. Ya kan? Mengandalkan sunnah Rasul. Kan gitu. Jadi jangan sampai nanti aturan itu melanggar agama. Tidak jadi dia menikah gara-gara itu tidak ada, ya kan? Nah, ini harus pertimbangan. Tapi itu kan menjadi ini mama-mama yang berada ya, sudut pandangnya kita juga tidak tahu. Nah, jadi itu sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat adat Minangkabau itu sangat lentur kok. Elok dipakai jumpakat, buang buruak dibuang jaitongan. Seperti tadi, kemanakan berajo ke mama, mama berajo ke Pengulu, Pengulu berajo ke Kato Musyawarah Mufakat, musyawarah menurut Alua Patui, Alua Patui berajo ke Benar, Benar menurut Islam, Islam Al-Quran, Al-Haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, raja yang kita maksud bukan raja yang berdaulat, tapi yang raja kata mufakat, yang benar kata saya. Kemenakan mencari kebenaran kepada mama, mama mencari kebenaran kepada Pengulu, Pengulu mencari kebenaran dengan musyawarah mufakat. Musyawarah memakai alua patui. Alua itu, alua adalah logika, patui pekerjaan hati, ya kan? Nah, antara logika dengan hati ditimbang sesuai dah. Nah, lalu lagi menurut kebenaran, benar menurut Islam, bertentangan dengan Islam. Kalau bertentangan harus dihubungkan lagi. Apa dalilnya ini? Yang benar itu dari Allah, jangan lain-lain, ya kan? Nah, jadi artinya kita sudah punya sesuatu. Ibaratnya tinggal kita menjalankan, tinggal dikaji kebaikannya, nilai-nilai satu persatu itu kita kaji. Apa yang tersirat, tersurat, tersuruh, tersurat, tersirat, tersuruh. Ini yang harus kita lihat dalam nilai-nilai Minangkabau. Jadi artinya, ibaratnya kalau kita punya barang bagus, nggak tahu kita di mana bagusnya, ya repot juga, ya kan? Kan begitu. Betul, betul. Iya, makasih Pak Dada. Iya, alhamdulillah nih kita sapa dulu Angkuh yang dari YouTube ya. Ada Gabung ada Handri Datua. Assalamualaikum ini Datua Bagindo Bekasi hadir. Dalvi Datua. Ya, terima kasih Mak Datua Handri sudah hadir. Jangan lupa nih Dusana Rana dan Rantau juga yang menyimak melalui YouTube. Subscribe ya channel YouTube-nya, like, comment, and share, dan ditonton ya, Angku, supaya nambah ilmu kita nih tentang budaya. Ini juga ada dari Pariaman hadir, Muhammad Khairuddin. Assalamualaikum. Salam. Apa nih? Saya manggilnya ini kali ya, Uda atau Maete nih ya. Terus juga ada yang aneh, Angko. Tadi kan aku juga bilang tuh laki-laki Minang itu di surau. Kadang juga kita katakan yang satu membanggakan adalah orang Minang kok perantau. Baik Padusi maupun laki-laki. Biasanya kalau Padusi tidak merantau surang-surang, tapi dibawa oleh suaminya kan seperti itu ya, Angku ya. Nah, bagaimana kalau misalnya laki-laki nih ya, apakah ada aturan tersendiri terhadap laki-laki yang merantau? Apa secara fungsi adat laki-laki yang merantau itu terbebas dari tanggung jawabnya secara adat Minang? Nah, seperti itu. Oh tidak. Atau kan merantau itu karakau badang dulu berbuah berbunga balun. Merantau bujang dulu di rumah berbunga balun. Nah, kalau dia setelah merantau nanti berhasil penuh kepalanya dengan ilmu, penuh dadanya dengan iman, penuh kantongnya dengan ekonomi, maka dia bangun kampung. Maka jarang-jarang juga akan jagung nak nampak puyuh berlari. Jauh-jauh kadang-kadang tinggalkan kampung, itu sayang ke negari. Tambah jauh dia merantau, tambah ingat dengan kampung. Pingin, kayak malah sekarang jauh kan, pingin.
Jadi rasa cintanya tambah terpupuk. Dan pada masa lalu, setiap laki-laki akan merantau, dia mendatangi mamaknya, minta izin ke mamaknya, dia akan merantau. Mamaknya mengasih nasihat. Malah dia titip keluarganya kepada mamaknya sebagai dia mamak nan terparui atau mamak nan tunganai, mamak kepala waris nan akan merantau. Dia titip, tolong mak yang dililien. Jadi mamak pun memberi nasihat. Kalau ke merantau, itulah dia. Jika anak pergi ke pakan ibu balik, pakan Bali, makan panjang dari dahulu. Kau akan berjalan, ibu cari, kita nak cari. Ini dua sama cari dahulu. Kalau pandai pakai kain panjang, hampir sama je kain sawit. Pandai buat samang, hampir sama je ibu kan. Lima bumi dipijak, sinar lagi jujur. Lima air ditawak, sinar ranting dipantah. Kok menyawak di ilia-ilia, berkatur di bawah-bawah. Tapi masuk dalam kambing dan bebek, masuk dalam jawi, melaruah. Jangan masuk kandang kambing jadi kambing, masuk kandang jawi jadi jawi. Nah, ini ada pesan itu. Ingat, tetap istiqamah dengan apa yang kita punya. Kita udah punya apa? Adat, agama, undang-undang. Itu menjadi dasar kita. Ya kan? Lima bumi dipijak, kita bergaul dengan baik dengan lingkungan masyarakat. Kita ikuti cara dia. Kita bayu kita maisi, melangkah kita masuk ke rumah kita boleh atur menurut yang kita baik. Kan tidak salah. Ya kan? Jadi bukan berarti kita di bumi dipijak, kita ngikutin cara orang, cara keturunan. Salah. Nah, yo kan nanti orang lalukan Jawa dengan belasannya. Dan kebaikan. Jadi artinya, maka seorang laki-laki merantau, kalau dulu ada merantau mencarikan paru tidak berisi, pungguang tidak bersau. Ya kan? Setahun merantau sampai piti pulang. Pulang lagi. Habis saja itu kan. Tapi kini orang merantau lain. Mencari tanah perumahan, sawah, peladangan, pantau berpindah, nalado, nakakaman, tak ada kita cari. Kan begitu. Ya kan? Tapi tetap ingat kampung. Jauh dia, tetap dia ingat dengan kampung. Maka ini tertanam oleh masyarakat Minang. Maka kalau sekarang, maka kita lihat pemahaman dan pendalaman adat ini yang harus kita perdalam. Dipahami sehingga dia kuat dia dengan pertahanan itu. Jadi, kalau sudah bersuami, itu juga ada. Itu ada menantu baru, oleh mamak ditunjukkan. Kau sawah kalau sultan kakak sawah. Ikut tanah kalau kau membayar rumah. Ikut kalau begini. Kau nipah tembakau padang, api-api 2 seminggu. 2 nikah, pai kaladang, pai itu adat kami di Iko. Ya kan? Oh, ke merantau, silakan. Tapi kok bawa nanti dirantau balik pulang tua 200. Begitu. Ya kan? Apa dah enak? Ya kan? Jadi artinya sosial kemasyarakatnya terjaga dengan baik. Ya kan? Cuma persoalannya sekarang kita lihat Minangkabau itu banyak hal-hal yang kita lihat di luar kemampuan kita. Ya kan? Mungkin nanti satu titik kita bicara apa sebenarnya yang terjadi di Minangkabau sehingga kok ABSBK itu tidak jalan. Ya kan? Kok tidak berfungsi. Kok mama itu nggak berfungsi. Kok ini begini. LGBT banyak. Ini begini. Kenapa? Itu mungkin kita cari tema satu. Apa sebenarnya? Di mana salahnya? Ya kan? Jadi artinya itu persoalan. Ya kan? Jadi kalau apakah fungsi tatanan laki-laki dalam adat Minang itu kurang, ya kan? Apa? Ya, atau jadi ada orang lihat dari rantau, diceritakan di rantau Minang itu begini. Begitu dilihat tidak sesuai dengan apa yang kita ceritain. Gimana salah? Iya. Nah, ini harus dipahami juga oleh orang luar, oleh perantau Minang. Bersama-sama mencari solusi. Ya kan? Karena itu persoalan yang kadang-kadang tidak mampu pula mereka, bukan salah mereka. Ya kan? Jadi nanti mungkin satu waktu kita bicarakan itu. Mungkin kenapa pada tua katanya ada menjadi syarat kita banyak musajik kosong, banyak begini. Kenapa nenek mama nggak berfungsi? ABSBK slogan apa tuh? Di mana salahnya?
Kita udah bangga-bangga tapi kita lihat tidak sesuai, kan gitu. Nah, Iya, jadi apalagi sekarang banyak media ya, Madato ah, ya. Kita juga enggak tahu ya kan. Tadi ya, sekarang ini media sudah bebas. Siapa saja ya, bisa memberikan informasi, ya kan, ya, tanpa betul. bertanggung jawab juga kan. Dan untuk itulah Radio Gebu Minang ini hadir nih, sesuai Ya, dengan nah, jadi nanti slogannya bisa bahwa disiarkan uh, apa sebenarnya uh, dan apa solusinya, ya kan? Jadi betul, ini betul. memang cara nilai aturan sudah bagus. Tetapi kenapa kok malah kalau dulu kan jelas itu banyak menelurkan ulama, banyak menjadikan cendekia, banyak menjadi proklamator, banyak pada pokoknya memang hebat orang Minang itu dulu, ya kan? Satu, dua, tiga, empat masih orang Minang. Bung Karno, Atta, Nasir, Syahrir, Yamin masih orang Minang juga kan? Kan gitu. Iya, Jadi sekarang gimana tuh, ya kan? Nah, jadi itu yang kita lihat. iya, iya. Mana Dan itu salahnya? nanti kita coba bahas ya, Ya, tema ini ya, aku ya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tercerahkan. Itu tadi kita cari betul. solusi ya kan, Ya, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa ya kan, tetapi ya, solusi. betul. Apa nih, kembali lagi kita ke nilai luhur ke tadi ya, konstruk Nah, sosial yang sudah diciptakan oleh leluhur kita nih, kenapa sekarang ada pergeseran gitu kan ya, ya, ada penurunan. Baik, untuk itu tetap nanti pantau terus Radio Gebu Minang, Dusana Ranah dan Rantau. Ya, di Angku ada lagi nih pertanyaan nih ya. nah, Masih seputar tentang kedudukan laki-laki. Nah, kalau nah, tadi kita patrilineal, harta pusako tinggi itu ke wanita Padusi Minang. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah keluarga dia kakak beradik 3 orang, satu laki-laki, 2 padusi, tetapi yang padusi adalah meninggal sadonyo, tinggal yang laki-laki kok. Baal harta atau pusako itu apakah jatuh ke yang laki-laki surangko atau diagiahkan ke mamanya atau baah atau ada proses adat yang harus dilakukan. Aku. jadi begini, harta pusako tinggi, kalau kita lihat dari atas, ada nasa nenek, seibu. Ada 3 ibu, 1 ibu habis ini, tinggal laki-laki aja. Kan begitu? Nah, kalau memang begitu, nanti Iya. kalau laki-laki kau tidak boleh selama laki-laki ini ada, dia yang mengambil hasilnya. Kalau dia nanti sudah tidak ada lagi, ini masuk ke ibu yang 2 tadi. Jadi dia tidak boleh jual juga, ya kan? Karena harta kita itu boleh kita ambil hasilnya selama kita hidup, ya kan? Kalau kita tidak ada lagi ya itu udah menjadi kalau 3 ibu, 1 ibu habis menjadi hak dikelola oleh 2 ibu yang masih ada, begitu, ya kan? Jadi tidak ada istilahnya, oh ini boleh dijual, nggak boleh dijual. Cuma Jadi, hak memakai sementara seperti itulah ya ah, bahasa sederhananya itu. nah, Memakai hak memakai sementara seperti itulah ya ya Angku. betul. Jadi kayak umpamanya yayasan lah, ya kan? Selama kita memang ada milik yayasan kita urus, kalau kita nggak ada tinggalin lagi, ya kan? Nah masih ada Iya, generasi, ya kan? Jadi iya, harta ini mungkin ya kalau kita lihat udah berapa generasi ini sejak dari yang mengambil dulu udah berapa generasi. Nah, jangan putusin kita. Kalau putus kita ya kita berat juga itu, ya kan? Kita disumpahi oleh betul. nenek moyang yang dulu, kita disumpahi pula oleh yang akan lahir, ya kan? Setelah dia tahu Iya. dulu kita punya kita ini, tapi ada mama namanya itu dijual sama dia. Di doanya nggak baik untuk kita kan. Jadi memang salah itu nggak boleh. Karena harta itu bukan milik kita, boleh jual yang milik kita, ya kan? Gitu. Jadi Iya, itu yang baik. kita lihat harta Ya karena itu. memang kadang menjadi polemik juga ya, Ah, Angku, soal hal Sakopo masih masih menjadi polemik juga ya, dalam artian belum lagi nanti ada kasus Nini Mama ataupun yang Manjuahara atau Pusako Tinggi sekarang kok ya, ya kan Angku.
Karena ya itu tadi yang aku bilang, pergeseran Nah, pemahaman itu sudah mulai bergeser betul. menyesuaikan Jadi kondisi. ini akan tetap berlanjut sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, pada generasi sekarang ada yang protes. Setelah kita jelaskan, dia tahu. Terus generasi selanjutnya protes lagi. Kalau bisa ada yang jelasin, bisa. Kalau tidak ada lagi yang jelasin, maka akan terjadi. Ini Ya akan sudah. berlanjut. Maka perlu adanya, maka itulah Ambo mencoba nulis. Ya kan? Ambo tulis segala yang menyangkut dengan itu. Mudah-mudahan, dan sekarang Ambo lagi nulis juga. Ya kan? Tidak-tidaknya orang kan bisa jadi, kalau dibaca, oh begini. Ya kan? Jadi artinya jangan sampai kehilangan jejak, ya kan? Kalau dia kehilangan jejak, dia akan mengambil kesimpulan sendiri, ya kan? Jadi ini yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan. Itulah yang disebut talipek di kambang, talamun di kakek. Jadi kita buka kitab itu, apa sih sebenarnya arti ini, ya kan? Gitu. Mungkin ada lagi yang nanya. Ada ini, masih ada lagi pertanyaan nih. Silakan Angku sambil menikmati teh hangatnya ya. Boleh kita mau lama santai ya kan? Jadi nggak apa-apa. Ini juga Ya, lagi sana minum nih. yang sedang mendengarkan Radio Gubuk Minang, silakan dinikmati kudapannya. Nah, masih kami undang di nomor telepon kalau penasaran dan ingin langsung konsultasi ya dengan angku kita di 0851 0096 8460. Angku ini ada dari, tadi pertanyaan dari Kebau, bukan Kabo ya, tapi saya agak susah bacanya Wow, apa nih ya? Kayaknya dari luar, itu dia tinggal di luar. Baik, ini ada dari sebentar. Oke, dari Aliusra TV. Assalamualaikum Angku Datuk Batanyo Cio, Batanyo Cie aku katanya. Kalau anak padusi tidak bisa diatur, apa tindakan wak sebagai lelaki Minang? Kadang memang banyak ya Angku yang mengatakan padusi Minang tuh segeh, padusi Minang itu kuat ya kan, ibaratnya perkasa bahasa umumnya. Tapi kare kapalonya yo ndak tangguh-tangguh. Mungkin itu ya, kan ya. Nah, kalau dosa anak padusi tidak bisa diatur apa yang bisa dilakukan sebagai laki-laki Minang? Silakan. Memang kalau kita lihat memang dengan yang pertama kita lihat ke belakang sejauh mana mama telah memberikan bimbingan. Apakah memang sejak dia kecil sudah diatur? Karena kaciat teranjo-anjo kadang tak bau-bau, tak tua terubah tidur, lah mati masuk neraka atau jadi pusako. Nah, kalau dari kecil dia udah kebiasaan hal-hal yang tidak baik, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjelaskan, maka itu akan menjadi kebiasaan dia. Contoh, ini anak awak putih rancak umur 3 tahun dikasih apa namanya baju terbuka, kan dia senang, waduh cakep, cantik, gede dia. Ini kebiasaan. Ya udah merasa cantik, udah dapat ini, susah itu, ya kan? Tapi kalau dari kecil udah diajar, dikasih tahu, mungkin. Cuma memang pada situasi sekarang ini banyak hal-hal yang seperti itu tidak mudah, karena memang antara mama dengan kemanakan dengan mama pemahamannya kadang-kadang memang agak susah. Yang penting si mama ini harus sabar, ya kan? Kalau perempuan ini harus memang tidak boleh keras, ya kan? Tidak boleh terlalu lunak. Kalau dia sampai meninggalkan rumah, itu bahaya. Tak takut dia awak lagi. Dia lebih saya surang. Siapa guna mama lagi? Buat apa katanya? Jadi itu yang, maka yang penting harus sabar, banyak-banyak mencari informasi bagaimana caranya, sebab tidak mungkin kita membuang
cik mato jangku kaki. Nah, dan bagaimanapun juga harus dibendung dengan sabar dan ya berhati-hati. Banyak juga nama lonjak, nama baji, ya kan? Karena apalagi kalau tinggal di kota besar, ya kan? Dia Iya. udah begitu banyak juga. Jadi kuncinya sabar, ya kan? Berpedomanlah kepada agama, pada adat, bagaimana kita menyesuaikan itu. Itu aja barangkali nasihat. Tidak boleh kita Dan bagaimana? tidak Silakan. boleh kita mempeto. Wah, kamu harus begini, pergi kau. Oh, jangan. Tak boleh, ya kan? Kalau dia udah bisa hidup di luar, susah kita narik lagi tuh, ya kan? Betul. Aku ini ada Nah, cerita dari seseorang ya, yang nah, ya ini cerita kerabat terdekat juga lah gitu ya. nah, Bagaimana pandangan aku ketika mamanya mengatakan seperti ini, aku ini, maksudnya si mamanya ini nah. punya hak yang lebih besar daripada ayah kau terhadap diri kau ke anak perempuan. Salah, salah itu. Nah, tuh. Itu gimana Ya. pandangan Angku? Dan itu yang pertama. Yang Nah, kedua, uh, di keluarga itu ibaratnya mamanya uh, sudah pada meninggal, ya nah, kan? Tinggallah dusana-dusana dan dusana kalau levelnya tuh sepupu. Nah, nah. sepupunya ini laki-laki mengatakan hal yang sama juga ke anak perempuan tersebut. Aku lebih punya hak untuk mengatur hidup kau, gitu kan ya, bahasanya seperti itulah, Ya. daripada bapak sendiri. Dalam Minang seperti itu. Bagaimana sebetulnya itu aku? Ada Apakah itu pepatah benar atau adat, itu berlebihan? ya ada pepatah adat bapaneh, tarak belindung. Jadi persoalan adat kelihatan dalam kehidupan. Sedangkan persoalan agama nanti di akhirat kita pertanggungjawabkan, ya kan? Jadi kalau sebenarnya kalau kemenakan tuh masuk neraka, mama nggak kena yang tanggung jawab ayahnya, ya kan? Cuma dalam Iya, kehidupan cara moral mama bertanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu di kampung, ditanyakan orang siapa mamanya, sukunya. Tapi kalau dia berbuat dosa, yang tanggung jawab ayahnya. Jadi artinya itu harus dipahami dulu. Cara agama ayah bertanggung jawab, cara adat mama. Nah, jadi ini nilai plus yang diberikan oleh orang Minang. Kalau orang lain kan cuma ayah aja, tidak punya mama, ya kan? Nah, tapi di kita orang Minang ada mama, dan mama bertanggung jawab itu bukan hanya sekedar ada hartanya, ya kan? Ada sangkunya juara tuh yang telah diturunkan oleh mama juga. Maka mama ini memanfaatkan itu untuk mengelola kemenakan dan tanah, ya kan? Jadi tidak ada sebenarnya kata-kata itu tidak boleh, ya kan? Tetap. iya, iya. Apalagi ya cuma kadang-kadang orang Semando ada juga nang offset tadi. Jadi fungsi orang Iya, Semando itu lah tadi. dalam Oh, hidup. Iya, tugas mama adalah diambil loh di orang Semando. Nah, sebenarnya kalau orang Minang, kedua-duanya dia tahu. Karena suatu saat dia sebagai mama, satu saat dia jadi orang Semando. Dia ibarat Morjo Baut. Dia ada di tempat saudara dia mama di situ. Dia berada di tempat istri orang Semando. Dia tahu apa yang akan dilakukan dan tidak merusak tatanan kedua belah pihak. Kan begitu. Ya kan? Jadi artinya karena fungsi itu ada di dia kedua-duanya. Ya kan? Begitu. Jadi artinya cuma mungkin pemahaman pada saat ini mulai kabur. Jajak lipua bau hilang 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 buruan dalam rimbo. Apa kedai orang orang Paladang, ya kan? Jadi artinya ini yang iya, iya. kita harus membuka itu. Fungsi mama ini harus jelas, ya kan? Apa yang harus dilakukan mama? Ya kan? Mama itu harus sabar, bicaranya jelas, ya kan? Tujuannya jelas, ya kan? Nah, jadi artinya kalau mama datang ke tempat saudaranya, ponakannya, adik perempuan, dia lihat bagaimana cara
adiknya melayani suaminya? Apakah ada yang merendahkan? Kalau ada, dia nasihatin, tapi tidak boleh depan suaminya. Kayak gitu. Harus artinya ada suami tidak boleh tahu. Mama masuk itu tanpa pengetahuan suami. Tapi suami sudah melihat kok istrinya jadi baik ini. Tadinya ada hal-hal. Nah, jadi berarti mama sudah ikut. Jadi ikan dapat air yang karuah. Mauleh yang membuku, membuah yang memaksa, lawi ditapuah tak beriak, padang ditapuah tak barangin. Tapi nak cucuk sampai nanti amat pajah golek tiba dengan data. Kan begitu. Ya kan? Iya, 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 iya. Ya itu tadi ya, berarti benar-benar kita harus tahu fungsi kita itu, peranan kita itu seperti apa ya, Ya, aku ya, ya. Sampai salah, ya. akhirnya offside dan merusak tatanan keluarga, merusak Iya, tatanan betul. sosial, ya kan? Karena nggak tahu Panjang tadi. jadi ceritanya. Kan ada tata Mm-mm. caranya. Bagaimana menghadapi mama, dak nantu podo mam, dak nantu podo kakak, dak nanti jadi podo mama. Tapi mama itu ada dua. Mama biologis, mama yang sebenarnya mama. Mama biologis, kebetulan pada sana jawai awak kau kemanakannya. Tapi kusui tidak menyelesaikan, karuh tidak menjadi, tidak tahu menau, tidak peduli, itu biologis tu. Mama yang sebenarnya tahu nyari fungsinya. Siangnya dia malam kadang-kadang kan kusuknya selesai karuhnya jadian. Ada semacam fatwa mama itu. Nah, jadi artinya ada juga mama yang kadang-kadang ya pekato dareh saja. Mengatur saya udah menonton, ada yang menonton, tidak bisa. Ya kan? Karena iya aja tidak boleh langsung lo batu lo di bawah. Awalnya karo ya kan? Awak dia lah iya sinan Iya, tuh. iya, iya. Ya kan? Jadi artinya itu keseimbangan itu harus tahu. Itulah kita lah iya di rumah tuh. Ada orang semando di rumah. Kita ketok pintu, batu di bawah, ada terbuka pintu, lama-lama kita pakai, tidak boleh naik. Perhatikan itu kehormatan orang semando dan rumah. Orang semando tahu, tapi jago, kan? Artinya mama itu dihormati. Kok waduh sakaknya je bininya, jangan tahu mama malu awak. Tu mama datang, bercakapnya tiba mama kan. Berhentinya bercakap, bilang mama malu awak. Itu berarti fungsi mama jalan. Tapi jangan sebaliknya. Tuh mama kau kecil kan kau tak takut. Kalau itu parah itu kan. Jadi mama Iya, iya. cenderung tahu, Berarti pura-pura tidak tahu. Ya kan? Kok terjadi kedangannya agak iya, masih iya. salahnya. Kita datang, tapi jangan ditanyain, jangan itu yang dipersoalan. Lacu ya nak si dia minantu, ya kan? Artinya kita datang di kue baso bayi ya, patanya wak basan, lagi sehat-sehat, banyo kayak di kampung, lagi sehat-sehat, lagi tibo sureknya, itu, ya kan? Mama si kang semando tadi lah kaget, jangan tahu mama awak cakap. Rupanya awak nak menanyakan itu dong. Dia tahu, kita tahu. Jadi artinya begitulah halusnya, ya kan? Lalu dan kemanakan awak kok di luar ini dinasihati baik-baik. Kamu tidak boleh begitu. Itu begini. Ya kan dia salah. Salah gimana? Ya, kalaupun dia salah benar, kita salahkan. Tidak boleh. Kalau kita iya kamu benar itu, gimana nanti laganya suaminya kacau. Kata mama dan wadah panahnya. Jadi gitu. Jadi jadi mama itu juga memang kita yang penting kita selamatkan rumah tangganya, tidak memberikan siapa yang salah. Kalau memang sifatnya perselisihannya masih ini ya kita cobalah menyelesaikan dengan baik, ya kan? Nggak perlu kita hadapin orang semando di Minangkabau tidak boleh ditegur. Kita punya orang semando adik produksi suaminya kita tegur, kita ngapain tuh kayak gitu, kok begitu sama ponakan saya, nggak boleh itu. Kalau orang Minang yang tahu ditinggalkan langsung. Ya kan? Karena yang berhak menasihati mamaknya pula. Basulah mama semua mama. Dibicarakan persoalannya. Mamaknya menasihati kemanakannya, awak menasihati kemanakan awak. Nanti kita bersuruh tanpa menyalahkan.
Ya kan? Jadi kalau kita bilang, oh iya tuh, Iya. nggak benar itu, aduh, kacau. Untuk Minang nggak terpakai itu tuh. Iya, berarti memang sebetulnya konstruk budaya yang diciptakan dalam tatanan sosial Minangkabau itu ini ya harmonis sebetulnya ya, Ya, Angku ya. ya, menciptakan suatu tatanan sosial. Ya, cuman Ya, ya itu tadi karena seiring dengan waktu, kepentingan dan segala macamnya dan tambah jadi lagi pemahaman. Jadi pengetahuan ya, itu tidak baju tidak Pangulu, diturunkan. baju datua, Mhm. baju hitam gadang langan, Mhm. langan tas senseng dak pambangi, pangipe ange na nyudingin, pangipe anak kamanakan. Artinya kalau datang Pangulu, datang datua, datang mama ke rumah kemanakan, itu dia sejuk dia, tenang dia. Harus begitu. Tidak ketakutan dia. Oh, mama malah kok. Nanti tahu dari jualnya lo kok dari gadai lo kok atau ke bangga gini-gini. Harus begitu. Ya kan? Jadi mama itu kan tidak basaku saat bangun bajunya. Itu tidak boleh mengunting dalam lipatan. Menuak kawan saya ini. Ambil kuah dalam pangai. Malakak kucing yang didapat kuah. Mana jarik tengok kopi itu. Dompet ke saku orang. Nggak boleh. Dia tidak boleh mengambil keuntungan dalam apa yang dia lakukan. Jadi sehingga kemenakan tidak ada masalah. Kalau dia memberi lain persoalan, tapi mama punya harga diri kan begitu. Nah, jadi itu sebenarnya sehingga kecilnya itu jangan, ya kan? Cuma kan persoalannya sekarang ini mulai lentur ini. Kadang-kadang dia udah jalan, oh udah nggak puasa gini-gini dah, silahkan. Lah tak kusui kalau ada masalah baru lapor mama, kan susah mama, ya kan? Jadi di situ persoalannya. Jadi kalau Angku, perkawinan, nah perkawinan dilaksanakan menurut adat, mama dari kedua belah pihak itu kan kenal, bertemu. Kalau ada persoalan tidak bisa diselesaikan, mama ketemu sama mama. Mama yang satu menasihati kemenakannya, mama yang satu menasihati kemenakannya. Nah, di mana persoalannya? Kan gitu. Jadi ada tahap-tahap gitu. Jadi dalam adat itu dikatakan kalau dewa namanya apabila terjadi perselisihan dengan suami istri, bicaralah dengan baik. Nggak bisa bicara pindah tempat tidur, ya kan? Di kamar itu kadang-kadang ada tempat tidur kecil, turun, pindah. Siapa yang kesal, pindah. Sampai kesalnya ini hilang. Kalau nanti bisa selesai, oh jangan tidur di situ, nih ada bantal dikasih. Berarti kan ada perhatian. Tapi kalau cuek aja berarti pindah keluar. Jangan di luar. Malu betul lihat betul. orang. Anak-anak lihat kok si papa si di luar. Masuk, masuk, masuk. Berarti ada perhatian. Tapi kalau dia tidak ada perhatian juga, pergi ke tempat saudara. Kalau tanya saudara, nginap situ, kok abang nginap di sini, kenapa? Enggak, teragak lo menginap ke kau, kenapa? Padahal kita ada masalah. Besok pulang. Enggak berubah juga, baru bilang kepada mama, tolong mak selesaikan ini, gini. Ya kan? Mama kita akan menemui mama dia. Mama dia akan nanya dia, apa persoalan? Yang penting ini diselesaikan dengan baik. Itu menurut adat, ya kan? Jadi ya, maka di waktu pertunangan itu mama salaman. Saya pertunangan kan kemenakan saya bernama Sianu dengan kemenakan saudara nama Sianu. Jika nanti pupuk putiak tidak menentang buah, bunga tidak menentang putiak tidak menentang buah, maka salam lo beliau. Nah, artinya jika nanti tidak ada gagal, tidak jadi, kita harus jelas apa sebabnya dibuka salam ini. Tidak bisa ditanggal-tanggalin aja. Itu menurut adat, ya kan? Maka kan ada tando, masing-masing kasih tanda. Tanda itu dikembalikan setelah dijelaskan apa salah, kan gitu. Jadi begitu, itu adat yang ikat itu, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Jadi mama.
Oh ya, dalam Islam pun kan sebetulnya seperti itu, Angku ya. Ya, Ketika ya, ada masalah diselesaikan. Baik, ketika marah kita duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring gitu kan ya. ya, betul. Eh, Minum, ya kan? apa yang intinya persoalan itu secara kekeluargaan dulu diselesaikan, ya Jadi kan? ada dulu, aku pernah lihat seorang pengantin baru ingin bawa istrinya ke rantau. Dia kumpulkan mama-mamanya. Dia minta izin ke mamanya bahwa dia akan membawa istrinya merantau. Umpamanya istrinya namanya Minah, ya kan? Mama jawab, si Minah silahkan Sultan Bau, tapi si Upiak tinggalkan di rumah, ya kan? Bawalah si Minah ini, tapi si Upiak jangan dibawa, tetap tinggal. Artinya boleh dibawa ya si Minah ini jika terjadi perselisihan nanti di rantau, ya kan? Kusui tidak selesai karuah tak jadi ya. Putih berhenti tali rabab, putih disedakkan di baju, tak guna cari sabab, apih kasih bercarai dulu. Pama. Jangan dicampakkan di rantau. Anta melihat di maba dia letakkan. Begitu adat. Karena kenapa? Tagak suku dibela suku, tagak kampung dibela kampung, tagak negari dibela negari. Masa ya istri awak sekampung lalu bercerai dicampak di rantau. Nah, sebagai orang sekampung, mana tanggung jawab awak? Ini punya anak, ya kan? Anak awak. Nah, balik kan? Dan menurut adat, pertimbang tadi molo balik ke mama dan tadi membayar. Begitu adat mengatur. Ya kan? Nah, jadi artinya aturan adat itu bagus. Ya kan? Melindungi. Perkawinan itu dilindungi. Ya kan? Cuma ada nggak wah, nggak usah lah satu mama repot itu udah kok, gini. Awak bikin salah. Silakan. Nah, gitu. Jadi karena mungkin ada juga kompor. Iya, silakan. Angku nih ada nih ya, Angku ada pertanyaan dari dosen. Ada kejadian yang luar biasa nih, Angku. Seorang pemuda memutus pantau ke luar negeri. Pas pula luar negara itu yang bisa dikatakan negeri liberal gitu kan ya. Nah, sampai di sana pemuda Minang ini meninggalkan kelaki-lakiannya. Mungkin berubah gitu menjadi seorang wanita atau menurut coba ulang balik kalau kamu tentu ini ya. Nah, ini ada kejadian yang luar biasa. Seorang pemuda Minang itu memutuskan merantau ke luar negeri. Ke luar negeri, negari yang berpaham liberal. Nah, sampai di sini, ia merubah kelaki-lakiannya menjadi seorang wanita. Oh ya. Nah, itu tuh macamnya seperti itu. Itu kan bisa dikatakan orang menjadi aib juga untuk keluarganya ataupun untuk adat ataupun budaya yang dia sandang. Menurut ya itu kan namanya musibah. Musibah itu kan bisa terjadi pada siapa saja, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, itu dulu pernah ada mahasiswa datang ke Ambo, dia ingin mengadakan penelitian dengan ada kan dulu sudah ada ya. Apa tanggapan adat di situ? Ya, kalau baru satu kita belum bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau udah banyak, baru kita adakan ini. Karena kan persoalan yang jelas kita mengakui yang pertama, ya kan? Yang pertama kita dia lah yang pertama itu lalai apa aja nama laki-laki saya ada punya si Buyuang ya kan? Itu yang kita baca. Berubah nanti dengan ini. Kalau dia berubah itu agak susah kita menempatkan dalam posisi ada. Kan tak mungkin jadi campur akan produksi loh. Ya kan? Kan kacau tuh. Jadi artinya yang kayak begitu memang itu musibah.
Nah, inilah yang memang kita takutkan terjadi hal-hal itu ke arah itu, LGBT apa itu kan banyak itu. Nah, jadi memang kita kembali, kalau nilai-nilai itu kembali kepada ininya, mudah-mudahan baik. Maka sikap kita ya kita paling kita yang jelas kalau dia punya perasaan dia malu lah. Itu aja. Ya kan? Nah, dia malu dan mamanya juga akan malu pula kalau dia pulang. Kan begitu. Jadi kalau artinya berarti dia berani ambil risiko untuk hilang. Ya kan? Kayak gitu. Iya, kembali lagi tadi yang aku sampaikan di awal bahwa fungsi laki-laki dalam tatanan adat Minangkabau ini ada 3 ya kan, sebagai mama, Ya, sebagai sumando dan juga Mando. masyarakat ya. Ya, Dan kita tadi juga coba kaitkan inilah peranan besar dari laki-laki Minangkabau untuk menegakkan adat bahasa di sarak-sarak bahasa di kita bola betul, itu ya. Yang betul. mungkin next ya kita bahas Jadi secara lebih dalam ya ini sering Abo pernah implementasinya. Acok dapat telepon. Aku udah tua. Abo lagi di kampung ko. Abo kan orang semando di ko. Abo udah minta jepit berapulai baca caranya tuh. Kapan? Beko. Ih, namanya bakacak di kaki lawan. Nah, artinya itulah fungsi. Kita harus siap. Tersuruh jepit berapulai ya mau semando. Bamu orang semando menjepit. Memikir balap, dia balap. Memikir puyuh aja puyuh. Dan orang semando orang kerja pui, orang semando orang menjepit. Artinya mulah kan awak elok orang situ dihormati awak kok ambo betah tu ala lamo koko ya akan gitu semando nama jampu kau mengitu tahu kau mama kau ipa kau sini dia sebagai juru bahasa di situ. Nah, jadi artinya fungsi orang semando duo di dalam keluarga itu sangat penting ya kan. Nah, jadi acoknya itulah di kampung, ambo jadi penghulu udah tua, aku karape adat, ambo diminta memimpin baca dong. Ya, nah, sebenarnya kan kalau ini yang kita indikan, maka dengan apa yang kita kaji, kita belum kaji banyak datuk-datuk tiba-tiba diangkat, ekonominya bagus, akademisinya bagus, jabatannya hebat, yang kayak datuk tapi dia belum sempat belajar mendalami adat. Dan setelah dia diangkat, dia disumpah. Mau bertanya malu. Ya kan? Masa ya kita mau bertanya? Ini yang persoal banyak itu. Ya kan? Jadi akhirnya sumpah itu kan diucapin. Kalau enggak menimbang semua balik, enggak mau kuas semua panjang, mau di sama merah, tidak menjaga adat, menjaga limbago, menjaga kampung nagari, dimakan kutuak kalamulah, makan sumpah Quran 30 juz, sebanyak wari di atas, banyak titik di bawah. Kateh dah kutuak ke bawah, dah boleh tengah-tengah. Itu sumpahnya. Berat kan? Nah, jadi itulah memang yang persoalan yang kita lihat sekarang. Nah, maka kalau Ambo malah membuka pintu, mari kita diskusi, mari kita buka itu, mari kita kaji. Tanpa menggurui. Kita diskusi aja, nggak menggurui, ya kan? Kita pun kalau menggurui kan nenek mama itu kan sama juga seberadah tegak so tinggi, ya kan? Cuma alang je kekek bari makan, barilah makan buah hanjalai. Panjang je sikek diperolehkan, mudah-mudahan sinan muka suit dicampai, kan begitu, ya kan? Saling tambah menambah. Jadi itu yang memang kita lihat pada saat ini, maka banyak terjadi. Kata nyonyo ke mama, kebenakan ke mama, dikasih tahu, salah, menjadi masalah ya dia kan. Tapi ini yang memang kita lihat. Jadi itulah. Maka Bo hebat juga, Bo Mila ada jauh di seberang, tapi masih tekanan Minang, ya kan? Iya. Jujur aku waktu pas Mela masih tinggal di rumah ya di Indonesia lah ibaratnya macam itu ya, kita Minang ya biasa aja gitu kan karena memang kadang ikut ya kan perkumpulan gitu kan, wah senang bangga lah ya kan.
Tetapi ketika merantau itu lebih bangga lagi. Dan tapi penasaran, saya bangga, apa yang saya banggakan? Ya kan gitu kan? Ya, Kita ya, harus ya. punya alasan ya kan? Betul. Kita harus bangga. Oke, karena ada besar syarat besar di kitabullah. Nah, yang seperti Angku katakan tadi, kita di luarnya aja tuh packaging, ibaratnya packagingnya kita tuh wah gah kalau bahasa Malaysianya gitu kan. Ah, ah, Wah kayak itu bangga gitu kan. Tetapi kita belum paham apa sih sebetulnya yang dimaksud gitu kan. Implementasinya tuh antara adat dengan syariat dan di apa ya diimplementasikan dalam masyarakat itu seperti apa gitu kan ya. Terus ya, ditambah lagi pertentangan. Jadi membuat khususnya Mela dan beberapa orang perantauan kayaknya kita memang perlu lagi belajar adek nih gitu kan ya. ya, Yang pertama ah, biar kita paham ya kan. Yang kedua ya kita salah satu cara untuk tetap melestarikan adat itu tidak hanya ya, sekedar melestarikan tapi nilai luhur itu tetap ada gitu kan. ya, Sehingga tidak punah kan gitu ya aku ya, seperti kata betul. Bu Hamka tadi kan, Bu Hamka itu kan ibaratnya satu komitmen yang luar biasa. Betul. Komitmen lahir batin ya kan. Komitmen secara spiritual juga beliau Ya, sertakan, rahimullah ya, ya, sertakan kan ya. seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat adat dengan agama berjalan pada rel masing-masing menuju titik yang sama. Jadi adat itu berjalan. Contoh, dalam perkawinan tadi, ada 3 hukum. Adat, pada awalnya adat, musyawarah mama-mama, dibolehkan ayah ke pembuluh. Ya kan? Jambui meretulai, ditiket janjang, ditapiak bandua, ditentukan hari, diagih-galah. Itu adat. Dicatat oleh undang-undang. Itu undang-undang, undang-undang satu. Dinikahkan. Jadi artinya jelas masing-masing mana yang aturan adat, mana yang aturan agama. Tapi tujuannya sama. Jadi artinya adat sebagai aturan, pangkalnya budi, alam terkembang jadi guru, berfungsi mengatur dan melindungi kehidupan pribadi, kelompok, kaum, suku, dan masyarakat pada umumnya. Agar terwujud manusia yang menjaga keseimbangan, ya kan, dan dapat menjadi berbudi luhur, berakhlak mulia. Bumi senang tanam menjadi padi, masak, jagung, opiah, bapak, kayu, madeh, bertuah. Baldatun, taibatun, warabun, kafur. Itu adat. Ini setelah adat disempurnakan, jelas fungsinya jelas. Ya kan? Jadi aturannya diperkuat oleh agama, jelas. Jadi tujuan kita jelas. Mengatur dan melindungi. Nah, ya kan? Hak-hak pribadi, masyarakat, agar terwujud masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan dapat menjaga keseimbangan. Keseimbangan dengan dirinya, keseimbangan dengan sesama, keseimbangan dengan alam sekitar, keseimbangan dengan Khalik Maha Pencipta. Bagaimana supaya kita sebagai ciptaan yang harus mengabdi kepada Allah. Ini kan jelas masalahnya, ya kan? Jadi kita tidak artinya tidak membuat sesuatu yang tidak ini jelas hadisnya, ya kan? Begitu. Nah, jadi itulah memang, ya kan, kita artinya tidak menciptakan ini kita harus seremonial dengan aturan adat beda. Perkawinan itu seremonial itu bisa berubah-ubah, ya kan? Bukan itu Betul, yang betul. ada. Nggak dilakukan pun juga ada masalah, ya kan? Adat itu apa? M dan K. Minangkabau terdiri dari 2 suku kata. Ada M, ada K. M ini kumpulan dari nilai-nilai. Budi luhur, akhlak mulia. Mulut manis, kucing dan murah. Awak elok masuk ke jalannya cegah jual lalai. Dari bayi suri ngelabih. Lalu tetaruang patah tiga. Sabui tertijak ketemara. Dawik ditempuh tak bariak. Padang ditempuh tak bariak. Dan duduk sampai yang diamal pacah golek di bawah dengan data. Awak mendapat orang tak kelang. Itu nilai. Udah jelas. Kateh punggung ke bawah. Taruh ampek kaki merangkak jalan. Maka kalau orang Minang tidak mau beradat, berarti pada saat itu K-nya ambil. Ya kan?
Nah, nggak usah beradat-beradat dah. Ngapain kita? Berarti pada itu kan yang ambil. Gak ada tawar-menawar, gak ada tuh. Harus beradat, harus sopan, harus santun, harus baik. Tidak boleh merugikan orang lain. Berjalan lurus, berkata bana, tagak di nan data. Ya kan? Mengecek di nan bana. Itulah adat. M-nya. Ini M. Nah, jadi kalau dia nggak pakai, nggak usah. Berarti kah dia pakai. Kateh punggung ke bawah, parui ampe kaki merangkak jalan. Lain. Jadi itu persoalan. Kalau nggak mau do berminang-minang beradat, jangan bawa minang. Kecil salah orang mana gitu, kita, ya kan? Orang Sumatera Barat, ya kan? Jadi minang itu nggak boleh tawar-tawar, harus beradat. Kalau nggak beradat jadi kabau, kasarnya. Iya. Gitu. Jadi artinya itu doktrin, ya kan? Kuncinya adalah adat itu. Iya betul, aku. Jadi kuncinya adat itu bukan hanya sekedar sebuah formalitas ataupun sebuah apa tadi seremonial ya, formalitas dan seremonial, tapi Seremonial nilainya. itu kan, Ada itu sebetulnya ini kita nilainya masuk ya. ke nilai, ya kan? Kalau seremonial pesta dengan segala macam pernik-pernik itu seremonial, ya kan? Wahnya, isinya beda, isinya nilai. Nah, nilai inilah, ya kan? Memakai raso je pareso, alu aja patui, raso di bawah naik, pareso di bawah turun, ya kan? Aku aja kido-kido menimbang je perasaan, ya kan? Pakato teraso di hati, mawai teraso di tangan. Kalau kecek orang salah, hati kita tahu kan? Yes, katanya kan? Kalau kita awai sesuatu, tahu kita apa. Mawai sabi raso, mengaruh sabi sau, itu nilai, ya kan? Inilah. Nah, maka kalau orang mengatakan wah ini tuh itu boleh dilakukan, tidak. Pernikahan enggak benar, nikah aja boleh kok, ya kan? Doa nikah selesai. Jadi kalau dia mau itu bukan itu. Jadi artinya kalau mengaku minang harus beradat, harus sopan, harus baik, tidak boleh merugikan orang lain. Gitu. Jadi itu. Satu lagi. Ya, satu lagi. Pada diri-diri orang Minang 70 tahun ke bawah, ya kan, itu mengalir darah Minang. Karena pada umumnya orang Minang itu punya arato pusako tinggi dan dia makan di situ. Oh, dia bilang saya tidak pernah makan, saya lahir di rantau di Jakarta. Ibunya pernah makan kan? Dia netek ke ibunya, pasti dia juga. Maka dia tidak boleh, harus menghormati, harus tahu Minang itu. Tidak boleh. Jangan seperti kacang lupa je kulitnya. Utang ke tanah halun tabaya, jaso kagagang melupakan, paratok junjuang dilalui. Artinya, ya kita makan aku kok. Jadi kita harus berbakti ke Minang itu. Tidak boleh, Minang apa aja, enggak ada, saya orang mana. Ya, boleh aja gitu. Jadi memang kalau kita kaji Minang itu rasanya ya memang satu aturan yang memang kalau boleh ya berapa kehidupan masyarakat, ya kan? Artinya nilai pendalamannya, ya kan? Masya Allah. Aku pertanyaan terakhir ya aku sebelum kita berakhir ini kayaknya karena ada dari Politeknik Negeri Padang PPAB ya kan, terima kasih nih Pak. Pertanyaannya aku, apakah ada hukum pidana jika Nini Mama Manjua Harato Pusako Tinggi? Nah, itu tadi ya. Kan? Kalau hukum adik tentu ada, ya kan. Nah, sekarang hukum pidananya tuh, hukum negaranya ada nggak emang katanya juga tuh menjadi polemik juga sekarang. Jadi sebenarnya kalau anggota kaumnya tahu bisa dipidanain. Jadi dia menjual yang bukan haknya, ya kan? Nah, dia menjual yang bukan haknya. Dia berkhianat sebagai seorang yang telah diberikan
Ya kan? Amanah dia salahkan. Harta itu tidak boleh dijual. Jual nggak dimakan bali, digadai nggak dimakan sandun. Sekarang dia jual. Ya bisa. Kalau ponakannya tahu dan menuntut, ya boleh. Ya kan? Terbuka itu. Ya kan? Karena semua pidana itu kan sudah ada jurisprudensinya. Nah, cuma kalau ada penipuan di situ atau penggelapan di situ dia buat jadi milik pribadi itu kan pidana juga itu kan. Nah, jadi artinya boleh. Nah, maka haruslah setiap orang yang mengangkat datua tahu apa tujuannya mengangkat. Dan orang yang diangkat dia tahu untuk apa dia diangkat. Fungsi pertama adalah melindungi anak kemanakan. Melindungi sako pusako. Tidak menjual. Harus melindungi. Nah, kalau dia jual berarti dia tidak melindungi. Ya kan? Nah, menjaga, melindungi anak kemanakan, melindungi sako pusako. Sako pusako sawah ladang banda buatan pada beliku turun bukit. Belanjak sawah berjanjang di landereng, ladang tumpak di nandata. Disitulah tinggal diam dan mencari makatnya anak kemanakan. Sekarang dia jual. Nah, kan berarti menyalahi daripada fungsi semula. Maka ya boleh aja kemanakan nuntut. Ya kan? Ya kan? Nah, cuma apakah kemanakan mau? Ya kan? Kalau merasa sih boleh aja. Ya kan? Karena dia sudah menjalahi. Nah, maka yang harus dia lindungi, dia jual. Nah, gitu. Dan dia harus diganti. Harus diganti. Kalau udah itu, cuma persoalannya sekarang kan agak ini juga kan orang kadang-kadang ya udahlah begitu. Gitu. Gitu. Jadi memang Ambo dulu 2008 sampai 2008 balik itu di RRI Pro 4 Pusat. Itu tiap bulan ada 2 kali sebulan 2 jam. Itu interaktif seluruh Indonesia. Jadi kita lama itu hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Setelah Ambo pindah ke Cikarang, maka kejauhan ya, tidak nilai. Jadi itulah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pendengar dan kita mohon maaf jika yang kita sampaikan ada yang kurang tepat, ada yang tersinggung karenanya terlantak keturun, kita mohon maaf. Nah, namanya tidak ada gading yang rata, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita sampaikan ini dengan niat yang baik, yang ikhlas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambillah nan elok, dan tidak elok, tinggalkan. Kan gitu. Iya, Angku, sebelum berakhir nih ada Ahmad Rizal. Cilengsi memantau. Siapa? Cilengsi dari Ahmad Rizal, memantau, menyimak. Oh dari Cilengsi ya, Iksal ya. Kalau Ya, nggak salah Datuk beliau tuh, Datuk Cumano. Datuk Ahmad Rizal ya, salam kenal juga. Terima kasih sudah. Ya terima kasih semua yang ini. Kalau memang ada yang menanggapi, boleh juga lanjutkan ini, ya kan? Nah, kita sifatnya kan nanti ini kalau bisa didiskusi, harus banyak diskusi kita, harus banyak. Pepatah-pepatah kita kaji, ya kan? Ya, karena kita memanfaatkan media juga ya, aku. Kalau dulu kita mau hadir, mau dapat ilmu harus pergi jauh, ya kan? Waktu sekarang ini kayak dari Riyadh bisa ke Jakarta ya dalam waktu yang sama. Negara ini benua Amerika, terus dari mana nih? Kan ada dari Afrika, Masya Allah, ini ada Afrika juga nih, Angku, Asia dan North Amerika, terus
dari South Amerika, Indonesia ada, Australia ada, Asia, Timur Tengah. Wah, Masya Allah, Ah, nih banyak sekali. banyak ya. Mudah-mudahan kalau Ya, bisa ya. nanti ini kita berharap juga nih ya, ada Kalau pertemuan. mereka ini nanti kan Ambo ada buku, ya kan? Oh iya, Ah, silakan. jadi Bukunya apa? nanti Boleh dipromosiin nih aku. Ambo kirim ke Bu Mela ininya, ya kan? Dulu Oh iya. ibu itu mandeh sudah catat sebenarnya beberapa orang, tapi baru sebagian yang ambil ya. Baru sebagian yang ambil. Iya, iya, Jadi iya. mereka bisa baca, mereka baca nanti dengan membaca itu dia tanyakan, dia punya bahan untuk bertanya. Kan begitu. Kalau mereka tidak punya ini sama sekali, bingung mereka mau bertanya apa, ya kan? Dia baca ada yang kurang jelas atau itu buat bahan dia untuk berdiskusi, ya kan? Nanti kan dia dapat dapat Iya, iya. intinya. Jadilah kalau begitu terima kasih Allah ya. Iya, sama-sama aku. Dan juga kalau kita sedikit kalian, karena memang berkaitan dengan momen Sumpah Pemuda juga, salah satu sejarah juga kan pada tahun kemerdekaan, pada saat Sumpah Pemuda itu 28 Oktober, itu kan orang Minang pun berperan ya, Ya, aku ya. Muhammad Yamin ikut itu, ya kan? Muhammad Yamin ya kan. Iya. Dan itu peranan fungsi laki-laki ya dalam yang aku katakan salah satunya sebagai masyarakat ke masyarakat seperti itu ya aku ya. Ya. Negara bermasyarakat. Dan mudah-mudahan semangat dari pahlawan nasional Indonesia ini bersatu di bawah Bhinneka Tunggal Ika, bersatu bermacam-macam untuk satu tujuan, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, ya. Semoga aman dan tentram. Ya, Angku ada hal lain yang mau disampaikan sebelum kita berpisah nih, Angku? Ya, Amboraso pesan kepada masyarakat Minang, cobalah dalami Minang ini. Kalau kita tidak tahu isinya, kulitnya, susah kita menguasai, mencintai. Sekarang kita lihat keinginan orang berminang-minang sangat tinggi, tapi masih banyak yang masih tahu kulitnya. Kalau bisa dalamilah isinya supaya lebih cinta terhadap Minang dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Itu aja barangkali, ya kan? Angku, terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran atas obrolan malam hari ini. Dan mudah-mudahan Angku selalu sehat terus ya Angku ya. Dan berhenti memberikan ilmu-ilmunya, dan kita doakan nih Dusana Rana dan Ranto mudah-mudahan banyak buku-buku yang beliau bisa tuliskan, terbitkan. Tentu saja itu menjadi salah satu dokumentasi operasi ya, akan terpakai sepanjang waktu ya, karena jangan sampai karena kurangnya literasi, kurangnya dokumentasi, sehingga budaya itu jadi nilai-nilainya sebetulnya ya yang ingin kita kekalkan. Sekali lagi terima kasih Angku, selamat istirahat, mudah-mudahan sehat selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikian Dusana Rana dan Rantau, mau tahu tak lama, mau tahu tak eksklusif kita yang tentu saja hadir setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu tiap minggu ya, di Radio Gebumi, radionya Dusana dan Rantau bersama dalam satu kata. Dan kali ini di hari Sabtu 28 Oktober 2023, mau tak lama berbicara ya budaya bersama tokoh budaya Minangkabau,
nasional juga, yakni Angku Datuk Azmi Datuk Bagindo yang juga merupakan Ketua Umum di Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Ya, beliau ini juga kita kategorikan sebagai salah satu tokoh para penjaga budaya. Nantikan terus pertama di Radio Kebumen, dan jangan lupa sebagai penyemangat kami Dusana Rana dan Rantau, di subscribe ya YouTube channelnya, di like, comment, dan share, dan pastinya ditonton. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan obrolan tadi, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita jawab ya bersama narasumber, dan juga tidak lupa kita selipkan doa-doa kita untuk saudara kita yang tengah diuji, salah satunya diantaranya di Palestina, Gaza. Mudah-mudahan Allah tetap menguatkan saudara-saudara kita di sana yang teruji iman, Islam, dan juga keikhlasan dan ketakwaan yang luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil, nasyir, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tentu saja mari kita sama-sama saling mendoakan saudara-saudara kita se-muslim ya, muslimin muslimat di mana saja berada, sebangsa tanah air dan seluruh dunia, semoga tidak ada perpecahan gitu kan ya, kita menemukan kedamaian. Kedamaian itu sangat kita butuhkan hati kita, kedamaian keluarga, kedamaian bermasyarakat, kedamaian berbangsa, kedamaian bernegara. Baik, Mela undur diri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, bertanya, yang mendengarkan dari YouTube maupun radio streaming. Mohon lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku, terima kasih banyak loh. Ini sayang kita bisanya malam. Kalau misalnya Angku ada waktu kapan kosong, misalnya nggak malam, nanti kabari Mela aja. Jadi kita bisa sesuaikan waktunya dengan Angku juga. Kan kalau malam takutnya aku capek baca. Nggak apa-apa. Kan sambil di rumah aja. Baiklah, terima kasih. Semoga sehat Mola ya. Salam keluarga ya. Ya, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Ya, insya Allah. Terima kasih Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih udah Asbi juga. Terima kasih juga untuk saudara ini. Masih di situ udah Asbi. Dah. Dah, capek. 2 jam nih. 2 jam kok baru di sini.